مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita dipertemukan di kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, fikih dalam agama, diberi kemudahan dan taufik oleh Allah dalam mengamalkan ilmu tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan seluruh langkah kita dalam kehidupan dunia ini pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih di tema pembahasan fikih ibadah, dan karena telah menjelang masuknya bulan Ramadan, maka pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang tata cara berpuasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tata cara puasa di dalam penjelasan syariat kita. Puasa itu sendiri secara etimologi, secara bahasa, itu dari makna al-imsak, bermakna menahan. Karena orang Arab itu kalau dia katakan as-saum, artinya yang tertahan, tidak melakukan aktivitas. Jadi kata menahan, asal dasarnya menahan. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan tentang puasa di masa Nabi Zakaria, juga oleh Maryam juga. Mereka berpuasa, nadar puasa, dan nadar puasanya itu dikatakan falan ukallimal yauma insiya. Saya pada hari ini tidak berbicara dengan seorang manusia pun. Jadi puasanya dalam bentuk tidak berbicara, sebab puasa di sini dari akar bahasanya bermakna menahan. Adapun secara terminologi atau secara istilah, puasa itu adalah imsakun makhsus, adalah penahanan makhsus, di waktin makhsus, pada waktu tertentu, an syakhsin makhsus, dari orang yang tertentu, min asya'a makhsusah, dari hal-hal yang spesifik, makrunatun atau makrunun biniyah, disertai dengan niat. Jadi puasa menahan, jenis menahannya apa akan diterangkan nanti. Menahan dari makan dan minum pada waktu tertentu, sebab orang puasa itu ada waktunya, dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Dari orang yang tertentu, karena yang diwajibkan puasa itu orang-orang tertentu saja. Ada orang-orang yang tidak ada kewajiban puasa secara mutlak, dan ada orang yang tidak ada kewajiban puasa sementara. Dan dari perkara-perkara tertentu yang dilarang, hal-hal tertentu, tidak semua perkara yang dilarang, disertai dengan niat. Karena puasa itu harus ada niat ya. Apabila dia tidak berniat, maka tidak ada puasa baginya, karena amalan itu disertai dengan niat. Dan ini akan dibahas tersendiri terkait dengan niat. Iya.
orang yang wajib berpuasa itu disebutkan ada 6 syarat ketentuan pada orang yang dikatakan wajib berpuasa. Syarat yang pertama, dia adalah seorang muslim. Syarat yang pertama, dia adalah seorang muslim. Karena puasa tidak diterima dari orang kafir. Kemudian syarat yang kedua, akil, dia berakal. Karena puasa itu tidak diterima dari orang-orang yang kesurupan atau orang yang tidak waras. Ya, kesurupan maksudnya dia kesurupan sepanjang hari. Ya. Jadi dia kalau hilang dari akalnya, itu tidak syah puasanya. Demikian pula orang yang tidak waras, ini tidak ada akal namanya. Kalau dia tidak berakal, tidak syah puasanya. Nah, itu masuk di pembahasan orang yang pingsan. Orang yang pingsan pada saat berpuasa, kalau dia pingsan sebagian waktu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia pingsan sepanjang hari, seperti ada orang yang koma di rumah sakit, tidak siuman selama beberapa hari, misalnya, atau sehari penuh, jadi dia tidak makan dan minum, apakah dihitung berpuasa? Jawabannya tidak syah sebagai puasa, karena tidak tergambar dia ada niat dan tidak tergambar dia hadir akalnya. Kemudian syarat yang ketiga, balik. Karena yang belum balik itu belum wajib melaksanakan puasa. Tapi bukan artinya belum wajib tidak diperintah berpuasa. Orang tuanya memerintahnya berpuasa, dilatih untuk berpuasa. Karena itu anak-anak kecil di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilatih berpuasa. Jadi kalau sudah menangis minta makan, oleh ibu-ibu mereka dikasih mainan sampai lupa untuk makan. Kasih mainan sampai lupa untuk makan, hingga keadaan tertidur. Begitu terbenam matahari mereka dibangunkan. Ya, jadi dilatih untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, disyaratkan dia qadir al-siyam, mampu untuk berpuasa. Makanya orang-orang yang tidak mampu, antara dia sakit atau karena faktor usia sudah tua renta, atau karena faktor kondisi, perempuan hamil, perempuan menyusui, tidak sanggup berpuasa, maka ini dia tidak wajib berpuasa pada saat itu. Tapi ada hukum-hukum yang terkait dengan mereka yang tidak berpuasa. Apakah dia mengqadha atau dia membayar fidyah, itu ada ketentuannya. Kemudian yang kelima, disyaratkan dia mukim. Mukim itu artinya dia berdomisili. Iya, berdomisili tetap di negerinya, bukan musafir, bukan orang yang melakukan perjalanan. Sebab musafir boleh dia berbuka. Tapi kalau dia berbuka, dia ganti di hari lain. Kemudian yang keenam, tidak ada penghalang berupa haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan. Jadi kalau ada penghalang haid atau nifas, maka itu tidak memperbolehkannya untuk puasa. Iya. Adapun junub itu tidak menghalangi seorang berpuasa. Kalau misalnya sudah masuk waktu subuh dalam keadaan junub, iya. Seorang perempuan haid, dia sudah suci sebenarnya. Hanya saya masuk subuh dia belum mandi, tapi sudah suci. Maka ini puasanya syah, dia tetap puasa karena dia sudah suci. Maka ini ketentuan orang yang wajib untuk berpuasa. Puasa itu dari sudut kewajiban, semuanya memaklumi tentang kewajibannya. Dia ada rukun Islam yang kedua. Semenjak diwajibkannya puasa terhadap kaum muslimin pada tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban diwajibkannya puasa Ramadan. Dan sebelum kewajiban puasa Ramadan, ada kewajiban puasa kaum muslimin di Mekah dan di awal hijrah.
puasa mereka tanggal 10 Asyura. Tapi setelah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban, puasa Ramadan, maka puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu, puasa Asyura tanggal 10 Muharram, itu berubah menjadi hal yang disunnahkan, tidak diwajibkan lagi. Iya. Dan kita di sini tidak membahas tentang keutamaan puasa, karena keutamaan puasa itu sudah dimaklumi akan keutamaannya dan banyaknya ayat-ayat maupun hadits-hadits yang menerangkan tentang kebaikan dan pahalanya. Dan kita menitik beratkan di pembahasan fikih di dalam pelaksanaannya. Ya, seorang yang ketika akan berpuasa, dia akan memasuki bulan Ramadan, harus dia ketahui bahwa tidak diperbolehkan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan atau mendekati sisa 1 hari atau 2 hari, jangan ada yang berpuasa dalam rangka berhati-hati. Siapa tahu sudah masuk bulan Ramadan, padahal dia tidak tahu. Itu hal yang dilarang. Karena bentuk dari keraguan yang seperti ini, itu hal yang dicela di dalam syariat kita. Makanya Nabi SAW bersabda, la taqaddama Ramadan bisawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasum. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan itu dengan cara berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan masuk. Kecuali jika seorang biasa berpuasa dengan suatu puasa, maka dia tetap berpuasa. Ya, ada yang puasa Senin Kamisnya atau Seninnya bertepatan dengan sehari atau 2 hari bulan Ramadan, sebelum Ramadan. Itu nggak ada masalah. Ada orang yang punya kebiasaan puasa Daud, sehari puasa, sehari buka. Pas hari puasanya bertepatan dengan sehari atau 2 hari bulan Ramadan. Nah, itu juga tidak ada masalah. Dia tetap puasa. Tapi kalau dia puasa khusus sehari atau 2 hari di bulan Ramadan, sebelum Ramadan, dalam rangka berhati-hati, maka ini dilarang. Dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian masuknya bulan Ramadan itu ketentuannya dengan melihat hilal. Kalau sudah terlihat hilal, baru masuk bulan Ramadan. Tidak ada menghisab di sini. Dan tidak berlaku ilmu hisab di pembahasan penentuan masuknya dan keluarnya bulan Ramadan. Ya, kalau ilmu hisab dia pakai hitung-hitung di tempat perkiraan, itu nggak ada masalah. Tapi penentuan masuknya itu tidak ada hal di dalam syariat kita penentuan masuknya Ramadan kecuali dengan ruqyat hilal. Kalau melihat hilal, maka terhitung 1 Ramadan. Kalau tidak dilihat di tanggal 29, maka jumlah bulan itu digenapkan menjadi 30 hari. Digenapkan menjadi 30 hari. Setelah itu masuk tanggal 1 di bulan berikutnya. Iya. Jadi bisa dipahami bahwa bulan di dalam Islam itu akhir bulan cuma ada 2 tanggal saja. Tanggal 29 akhirnya atau tanggal 30. Karena itu akhir bulan di dalam bulan Islam tidak ada tanggal 28. Nggak ada. Yang berakhir tanggal 28. Dan tidak ada di dalam bulan Islam itu tanggal 31. Tidak dikenal. Iya. Di dalam bulan Islam itu hanya dikenal tanggal 29. Itu asalnya seorang melihat hilal di situ. Kalau kelihatan hilalnya dihitung tanggal 1. Kalau tidak kelihatan, maka besoknya digenapkan menjadi 30. Digenapkan menjadi 30. Setelah itu otomatis masuk tanggal 1 Ramadan kalau tidak terlihat. Iya. Apabila hilal terlihat di sebuah negeri, maka itu hukum juga berlaku bagi penduduk negeri yang lainnya. Itu dasarnya. Itu lebih mendekatkan dan menyatukan kaum muslimin. Hanya saja kalau dia berada di dalam sebuah negara, dan negaranya menentukan masuk dan keluarnya Ramadan dengan melihat hilal, maka dia ikuti dari keputusan negaranya. Dia ikuti kebanyakan orang. Karena Nabi SAW ya bersabda,
As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa itu hari manusia semua berpuasa, kalian semua berpuasa. Dan Idul Fitri itu hari kalian semua berbuka. Iya. Baik. Setelah pendahuluan ini, kita akan masuk secara ringkas akan menjelaskan tentang bagaimana cara berpuasa itu. Cara berpuasa tentunya dimulai dari seorang berniat, kemudian dia menunaikan puasa dari awal waktu hingga akhir waktu. Iya. Makanya di sini ada yang perlu kita bahas terkait dengan masalah niat dalam puasa. Kemudian setelah itu saya akan terangkan waktu pelaksananya. Dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Orang yang berpuasa itu ada makan sahur, maka kita akan terangkan seputar makan sahur. Dalam puasa itu ada perkara-perkara yang wajib ditinggalkan. Iya. Perkara-perkara yang wajib ditinggalkan. Dalam puasa juga ada pembahasan pembatal-pembatal puasa. Ada hal-hal yang makruh. Ya, dan kita akan jelaskan juga apa yang dibolehkan. Dan terakhir akan diterangkan tentang masalah berbuka puasa. Itu inti pembahasan tentang tata cara puasanya. Tentang tata cara puasanya. Jadi kita bermula dari pada niat. Ya, niat dalam puasa itu adalah syarat syahnya puasa. Iya. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Iya, bergantung pada niatnya. Ya, kalau dia tidak berniat dengan kesungguhan untuk berpuasa, maka itu tidak syah sebagai puasa. Ya. Dan niat itu letaknya di dalam hati. Bukan dilafatkan sebagaimana sebagian orang. Kalau memakan sahur, baca dulu niatnya. Nawaitu an asuma ramadhana ghadan lillahi ta'ala. Itu tidak ada asal usulnya di dalam syariat. Niat itu letaknya dalam hati. Iya. Seorang bangun, dia ingin berpuasa, dia pergi makan. Nah, itulah niatnya, dia sudah berniat. Niatnya sudah ada. Iya. Kemudian niat ini dari waktu pelaksanaannya. Pertama, niat itu seorang minimal dia punya niat dari malam hari. Iya. Dia punya niat dari malam hari. Malam itu dihitung dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar subuh. Dari terbitnya fajar subuh. Itu niat di malam hari namanya. Dan Nabi SAW atau karena riwayat yang tegas, malam yabitis siyama minal lail fala siyamalah. Tidak ada siapa yang tidak berniat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Ya. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa niat ini sekali saja untuk 1 bulan. Jadi kalau dia berniat sekali untuk 1 bulan, maka itu sudah cukup, sudah ada niatnya. Hanya saja sebagian ulama memandang dia berniat setiap malam. Ya, begitu selesai berbuka, dihadirkan kembali niatnya untuk puasa besok. Kalau dia bisa hadirkan seperti itu lebih bagus, lebih khusyuk, lebih keluar dari silam pendapat. Tapi kalau dia niat untuk 1 bulan, itu sudah cukup, insyaallah ta'ala. Baik. Dan terkait dengan masalah puasa, niat puasa ini itu terkait dengan puasa wajib. Adapun puasa sunnah, maka sejumlah sahabat membolehkan seorang berniat dari siang hari untuk puasa sunnah. Iya. Nah, itu tidak dipermasalahkan. Tapi kalau dia jaga niatnya dari malam hari, maka itu lebih baik dan lebih keluar dari silang pendapat. Lebih keluar dari silang pendapat. Khususnya kalau misalnya
terkait dengan puasa Ramadan. Apabila sudah masuk Ramadan dan seorang terlambat dapat berita, ya maka dia wajib menahan pada hari itu. Langsung dia berniat untuk puasa. Jadi ada orang misalnya di hari ini, anggaplah 1 Ramadan. Dia tidak tahu bahwa hari ini sudah 1 Ramadan. Baru setelah diberitahu atau dapat berita, nah dia langsung menahan. Maka itu nggak ada masalah. Baik, adapun waktu pelaksanaan puasa, itu disebut ketentuannya dalam Al-Quran. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian makan dan minumlah sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam, yaitu waktu subuh. Jadi ini syariat makan sahur di sini, makan dan minum sampai tampak fajar subuh. Ini fajar subuh namanya. Ini waktu mulai berpuasa. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa hingga ke malam hari. Nah, ini akhirnya sampai kemana? Ke malam. Maksudnya terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Karena di ayat ini ada pembahasan makan sahur. Maka makan sahur itu diterangkan hukumnya bahwa dia adalah hal yang disunnahkan, dianjurkan. Dan dia makan sahur ini dari perkara yang banyak berkahnya. Karena itu dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, atau fa inna fis sahuri barakah. Sungguhnya pada makan sahur atau pada waktu sahur itu ada keberkahan. Nah, berkah di sini ini cakupannya luas ya, ada berkah di dunia, ada berkah di akhirat. Berkah akhirat banyak dari keutamaan dan kebaikannya. Berkah terkait dengan dunia, makan sahur itu membantu seorang untuk lebih segar, bugar di dalam puasanya. Khususnya untuk anak-anak kecil, makan sahur itu penting sekali. Dan makan sahur itu dari hal yang kadang bisa menyebabkan dia lebih bersemangat di dalam beraktivitas dan ibadah pada saat puasa. Sebab puasa itu bukan untuk tidur, bermain-main dan senda gurau. Puasa itu untuk ibadah. Kalau dia puasa, dia perbanyak doa, dia perbanyak kebaikan, ketaatan. Makanya dia perlu makan sahur untuk hal itu. Dan kebaikan akhiratnya banyak sekali, sampai ada yang menyebut belasan kebaikan di belakang dan keberkahan di belakang makan sahur. Ya, dan makan sahur itu afdalnya dilakukan di akhir waktu. Ya, itu menjelang fajar subuh. Jadi kalau misalnya waktu sholat subuh sekarang jam 4.50, itu waktu sholat subuh. Maka dia makan sahur sebelumnya. Misalnya dia makan sahur jam 4.30. Ya, dia makan sahur sudah menjelang jam 4.50. Makin dekat, maka itu makin bagus. Iya. Karena itu Nabi SAW dibahasakan dalam hadis Zaid bin Thabit riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, tasahharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian langsung kami berdiri untuk sholat subuh. Jadi makan sahur langsung sholat subuh, dekat. Maka ditanyakan kepada Anas bin Malik, kam kana qadru bainahuma, berapa kadar jarak antara sahur dan adzan itu, sholat itu, kata beliau 50 ayat. Kata Zaid bin Thabit, sekitar 50 ayat. Maksudnya sekitar membaca 50 ayat. Ayat yang tidak panjang, tidak pula pendek. Begitu maksudnya. Ya, itu kadar sedikit. Ya, coba saya baca 50 ayat. Tidak panjang, tidak pula pendek. Anggaplah ayat-ayat yang pendek ya di surah Ad-Dariyat. 56 ayat atau 60 ayat. Itu kalau dibaca,
itu pendek ya, jaraknya hanya beberapa menit saja. Itu ayat pendek, dia lebih panjang sedikit. Ya, maka sahurnya seperti itu kedekatannya. Nah ini dimaklum ya keberkahannya. Karena itu kalau dia makan sahur, oh ya jam 12 malam makan sahurnya, jam 2 malam. Ya, sebagian masyarakat lagi ada punya budaya nggak bagus karena mau pergi jalan-jalan. Akhirnya makan sahur jam 2 malam. Keluar, sudah pergi ke masjid. Jam 3 dia makan sahur. Keluar ke masjid, pergi jalan-jalan. Pulangnya sudah kelaparan, sudah lemas. Akhirnya sepanjang hari tidak bagus dalam aktivitas dan dalam beribadah. Dan ini hal yang keliru. Ya. Dan disyariatkan makan sahur bersama. Nah itu akan memperbanyak keberkahan. Makanya terhadap orang yang berkeluarga, ya mereka semangat supaya makan sahur bersama. Ini syariat ini dibangun di atas hikmah-hikmah untuk menjaga kebaikan dan kebersamaan. Paling bagusnya pada makan sahur itu seorang memakan korma. Karena Nabi SAW bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin itu adalah kurma. Dan disebut di ahli kesehatan bahwa kurma itu memiliki dari komposisi yang dia tahan di dalam perut, tahan lama, dan dia bisa memberi warna lebih lama di dalam perut itu. Makanya dipilih oleh Nabi kurma. Tapi yang semisal dengan kurma itu bagus saja, karena memang dari sudut makna ada hal yang seperti itu. Tapi kurma sekarang alhamdulillah itu dimudahkan untuk didapatkan. Iya. Dan batasan akhir sahur itu ketika terbitnya fajar subuh. Ketika terbitnya fajar subuh. Ya, tidak ada dalam syariat itu istilah waktu imsak. Dimaklum ya, waktu imsak itu 15 menit atau 20 menit sebelum adzan dikumandangkan. Kalau kita di Makassar ini biasanya tanda imsak itu dengan ayam jantan berkokok diputar di radio. Ya. Di sebagian wilayah itu ada yang suara beduk. Ada sebagian wilayah lagi suara sirine. Kalau sudah waktu tanda imsak, suara sirine. Akhirnya menahan. Ya. Dan ini tidak boleh ya, di tanda imsak ini enggak ada di dalam syariat. Hanya saja mungkin yang memakai tanda imsak ini, mereka maksudnya supaya mengingatkan, ini sudah dekat masuknya waktu subuh. Hati-hati, mungkin maksud mereka begitu. Tapi kalau dijadikan sebagai batasan akhir makan sahur itu nggak boleh. Ya, kasihan anak orang-orang yang terlambat bangun jam 4.30 karena dianggap padahal waktu subuhnya 4.50. Karena dia diberitahu ada tanda imsak dan tanda imsaknya tanggal jam 4.30, akhirnya dia nggak mau makan lagi. Padahal masih ada waktu 20 menit bisa makan di dalam sudut syariat. Ya, maka nggak boleh menjadikan tanda imsak ini sebagai patokan. Ya, baik. Kemudian pada saat berpuasa itu hal-hal yang wajib ditinggalkan. Yang pertama, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ini hal yang paling pokok. 3 hal ini. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Iya. Karena dalam Al-Quran dikatakan, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ. Makan dan minumlah sampai tampak jelas. Artinya makan dan minum itu ada batasannya. Sampai jelas sekali masuknya waktu subuh. Iya. Maka makan dan minum ini diharamkan kalau sudah masuk waktu subuh bagi orang yang berpuasa. Demikian pula di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyra amthaliha ila 700 dha'f." Qala Allah Ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli.
Setiap amalan anak Adam kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman kecuali puasa. Kecuali puasa. Sungguhnya puasa itu amalan khusus bagiku. Dan aku yang akan memberi pahala untuk orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa ini meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Jadi perhatikan bahasa meninggalkan syahwat dan makanannya. Iya. Kemudian dari hal yang diwajibkan untuk ditinggalkan oleh orang yang berpuasa adalah perkara dusta, riba, namimah, mengadu domba, hal-hal yang diharamkan. Kenapa disebut hal-hal ini? Karena ini dosa-dosa besar. Ada sebagian ulama yang mengatakan perbuatan sebagian dosa besar itu membatalkan puasa. Tapi ini pendapat tidak kuat. Iya. Dia wajib untuk ditinggalkan. Nah ini tidak sejalan ya dengan konteks orang yang berpuasa. Dalam ketaatan dan ibadah dan puasa itu punya makna-makna. Jenjang-jenjang penghambaan di dalamnya. Tidak cocok bagi orang yang berpuasa. Dia berpuasa ada kedustaan, riba, adu domba dan semisal dengannya. Demikian pula hal-hal yang sia-sia dia tinggalkan. Perkara yang tidak berguna, ya dia tinggalkan. Karena di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta atau suatu kedustaan, kepalsuan atau dosa, dia tetap beramal dengannya, maka Allah tidak perlu terhadap amalan dia dengan meninggalkan makan dan minum. Yang tidak perlu dia Allah tidak perlu kepada puasanya. Iya. Baik. Kemudian di antara ketentuan juga bagi orang yang puasa, orang yang berpuasa itu di waktu sahur, ketika masuk waktu berbuka, hendaknya dia berbuka. Jangan dia sambung puasanya. Tidak boleh dia sambung puasanya 2 hari berturut-turut. Karena itu adalah hal yang diharamkan. Iya. Tapi kalau misalnya seorang itu berbuka, setelah itu dia menahan, terus sahur lagi baru dia makan, maka itu boleh saja, nggak ada masalah. Baik. Kemudian dalam puasa itu juga kadang ada yang menanyakan tentang bagaimana hukum orang yang kesiangan dalam keadaan junub. Saya singgung tadi ya di pembahasan penghalang, kalau junub itu nggak ada masalah. Seorang dalam keadaan junub pun dia boleh tetap berpuasa. Boleh dalam keadaan dia berpuasa. Ya, orang yang berpuasa juga dibolehkan untuk bersiwak. Semisal dengannya dia memakai sikat gigi, pasta gigi. Tapi jangan dia memakai pasta gigi yang beraroma terlalu keras, masuk ke pencernaannya yang bisa membawa rasa kenyang. Nah, itu sebaiknya dia tinggalkan. Ya. Tapi kalau ada pengaruh, ada bau yang bagus, masuk ke dalam ini tidak ada masalah kalau dia biasa-biasa saja. Karena siwak itu harum ya, dia membawa bau yang bagus. Ya. Baik. Dan kalau seorang misalnya berkumur-kumur dan menghirup air, nah itu tidak ada masalah pada saat berwudu. Hanya saja kalau dia menghirup air jangan terlalu kencang, khawatir masuk ke tenggorokannya. Iya. Dan kadang ada orang yang mandi, nah itu boleh mandi pada saat berpuasa. Kalau dia berenang juga nggak ada masalah. Yang penting dia jaga jangan sampai ada air yang masuk ke dalam mulutnya. Iya. Dibolehkan juga bercelak, memakai celak. Dan ini hukumnya dibolehkan. Baik. Adapun terkait dengan masalah orang yang makan dan minum lupa, maka itu tidak dipermasalahkan. Dan ini banyak terjadi di awal-awal puasa ya. Orang puasa setelah ini dia tidur, kadang bangun, kebiasaannya habis bangun
dia pergi makan, pergi minum, dia lupa. Ya, maka kalau dia lupa seperti itu nggak ada masalah. Ya, Nabi SAW perintah falyutimma saumahu, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Demikian pula memeluk dan mencium, kalau pada hal yang lumrah dan biasa itu tidak dipermasalahkan. Adapun hal yang terkait dengan syahwat, ini bisa masuk ke dalam hal yang makruh atau hal yang diharamkan. Dan tidak ada masalah bagi orang yang puasa, dia menelan ludahnya. Dia menelan ludahnya. Itu tidak dipermasalahkan. Sebab ludah itu bagian dari dalam diri. Ya, keluar dari kelenjar ludah. Ketika ditelan maka itu tidak ada masalah. Demikian pula orang yang berpuasa tidak masalah mencium bau-bauan. Bau makanan, bau masakan. Kalau baunya saya nggak apa-apa. Mencium bau. Tapi ingat ya, beda dengan mencium bau dan menghirup asapnya, menghirup uapnya, itu beda. So, kalau dia cium asapnya atau uapnya, itu masuk dalam bentuk meminum. Itu adalah hal yang diharamkan. Karena itu orang yang merokok di saat berpuasa misalnya, itu batal puasanya. Batal puasanya. Demikian pula orang yang menghirup dari udara, dari menghirup dari uap dengan sengaja masuk ke mulutnya, masuk ke dalam tenggorokannya, maka itu bisa membatalkan puasa. Dan bertanya tentang hukum mencicipi makanan. Kalau mencicipi dalam arti dia coba rasanya, setelah itu dia keluarkan lagi, cuma di lisan saja atau di lidah saja, dia cicipi rasanya, setelah itu dia ludahkan, maka itu nggak ada masalah. Iya. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, la ba'sa yadhuqa as-sa'im al-khal aw asy-syai' alladhi yuridu syara'ahu ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Kata Ibnu Abbas, tidak mengapa bagi orang yang puasa merasakan rasa cuka atau sesuatu yang ingin dibeli. Sesuatu yang ingin dia beli sepanjang itu tidak masuk dalam tenggorokannya. Sepanjang tidak masuk dalam tenggorokannya. Apa hukumnya bersuntik? Ya, vaksinasi pada saat berpuasa. Ya, jawabannya kalau cairan dari suntik itu tidak bermakna makanan dan minuman, maka itu nggak ada masalah. Iya, tapi kalau ada makna makan dan minum seperti vitamin, suntikan mengandung kekuatan atau infus, maka itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Iya. Ada hal yang jelas makruh ya, seperti berbekam. Ini berbekam makruh hukumnya. Kalau bekam ini bisa membawa dia sampai berbuka, maka itu bisa membatalkan puasa. Karena bekam itu mengeluarkan darah kotor dari bagian-bagian di tubuh. Iya. Baik. Dan para ulama simpulkan dari pembatal-pembatal puasa itu, yang pertama dan kedua makan dan minum dengan sengaja, itu pembatal puasa. Yang ketiga adalah melakukan hubungan suami istri. Ini pembatal puasa yang paling besar ya. Dan yang keempat adalah mengkonsumsi hal yang sesuai sama semakna dengan makan dan minum. Seperti suntikan-suntikan itu tadi. Ya, atau dia telan darah misalnya. Dia mimisan, dia telan darahnya. Dari pembatal puasa, dia muntah dengan sengaja. Dia sengaja dirinya muntah, itu membatalkan puasa. Dari pembatal puasa, keluarnya darah haid atau darah nifas. Ya. Keluarnya darah haid atau darah nifas. Maka ini masuk di dalam golongan-golongan pembatal puasa. Ya, kalau sudah diketahui puasa itu apa yang diwajibkan untuk dijaga, hal yang wajib ditinggalkan, sudah diketahui pembatal-pembatal puasa, sudah diketahui apa yang makruh, apa yang dibolehkan, ya sisa seorang yang berpuasa itu mempelajari dari sudut-sudut
ketaatan di dalam puasa, bagaimana dia meningkatkan kualitas puasanya. Ya, dan itu ada pembahasannya di masalah rahasia-rahasia puasa, etika orang yang berpuasa. Tapi tidak dibahas di pembahasan fikih ibadah. Iya. Baik. Kita masuk ke dalam akhir pembahasan yang terkait dengan masalah berbuka puasa. Waktu berbuka itu ketika matahari terbenam. Terbenam yang dimaksud adalah lingkaran matahari itu sudah terbenam. Lingkarannya, bukan cahayanya. Jadi kalau lingkaran matahari sudah terbenam, maka itu adalah waktu berbuka. Nah, itu dipetik dari ayat, tapi lebih tegas di dalam hadits dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wan naharu min hahuna wa gharabatis syams faqad aftara as-shaim." Apabila malam datang dari arah sini, maksudnya dari arah timur, dan matahari siang sudah pergi dari arah sini, maksudnya dari arah barat, dan lingkaran matahari sudah terbenam, maka itu artinya telah tiba waktu orang yang berpuasa untuk berbuka. Dan afdalnya ketika sudah masuk waktu berbuka, dia segera berbuka. Jangan dia tunda-tunda lagi. Ya. Ini kita mundur aja dulu 5 menit. Ya. Hati-hati. Ya. Atau kadang kayak sebagian orang, kayak di madhab Syiah, ya orang-orang Syiah itu nanti kalau terbit bintang baru mereka berbuka. Bukan terbenamnya matahari, kalau sudah terbit bintang. Nah, itu adalah hal yang keliru ya. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr." Manusia akan selalu berada dalam kebaikan sepanjang mereka mempercepat buka puasa. Jadi bersegera berbuka setelah masuk waktu berbuka, itu dari kebaikan di tengah manusia. Nabi anjurkan, dan itu dari simbol agama. Dan itu yang membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, dan buka puasa itu paling afdalnya kalau dia pakai rutab, kurma basah. Ya, kalau tidak ada kurma basah, dia pakai kurma biasa. Kurma biasa. Kalau tidak ada, maka dia meneguk beberapa teguk dari air. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya seperti itu. Tapi bukan artinya dia tidak boleh makan yang lain. Boleh dia makan yang lain. Ini terkait dengan sunnahnya. Ya, karena itu kalau dia ingin sunnah, misalnya ada kurma basah, dia makan kurma basah. Nah, ada kurma basah, kurma yang biasa saja, yang kering, dia makan kurma. Ya. Tidak ada air, dia minum air. Baik dia punya makanan di depannya banyak. Ada pastel, ada jalangkote, ada rokok-rokok cangkuning, macam-macam ada di depannya. Bagaimana sunnahnya? Pertama dia teguk air dulu. Kalau dia sudah masuk air, itu sudah mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia makan yang lainnya, nggak ada masalah. Ya, dia makan yang lainnya tidak ada masalah. Baik, itu yang dilihat ya di ahli kesehatan itu disebutkan hikmahnya, karena pada saat berpuasa itu penampungan di dalam itu menyempit. Jadi kalau langsung diisi, nah ini akan membahayakan. Tapi paling bagusnya itu diisi dengan hal yang manis. Nah, itulah kurma di situ fungsinya. Itu paling bagus melembutkan. Makanya anak-anak bayi itu kalau dia baru lahir, itu bagus kalau diberi dari kurma. Ada kurma ditempelkan di langit-langitnya untuk memberi rasa yang bagus ya kepadanya. Baik. Jadi ini terkait dengan masalah apa yang dimakan. Kemudian pada saat berbuka puasa itu disunnahkan memperbanyak doa. Sebab itu dari tempat-tempat doa mustajabah. Sebagaimana disunnahkan juga untuk dia memberi buka puasa kepada orang lain. Nah, ini pintu ketaatan pada saat berpuasa ini banyak sekali, Masya Allah, Subhanallah. Banyak sekali pintu ketaatan. Baik, jadi ini ringkasan terkait dengan tata cara berpuasa itu. Ada hal-hal lain dibahas. Tapi ini kajian agak panjang ya. Kalau
terkait dengan masalah fikih orang-orang yang tidak berpuasa karena ada udzur, cara mengganti puasa, mengqadha, bayar fidyah. Kalau dia jatuh di dalam perbuatan dosa berjima misalnya, apa kafaranya? Ini ada pembahasan tersendiri ya, dan ini tidak terkait dengan materi kita di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan menyambung untuk kita semua umur tiba di bulan Ramadan dengan selamat, dengan keamanan, dengan keimanan dan ketakwaan, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang meraih kemenangan di bulan tersebut. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam.